Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Nakagung Rahmadi Dewantara. Saya dari tim 2 KKN Universitas Diponegoro 2021. Di sini akan sedikit berbagi tips and trik bagaimana cerdas berdunia digital. Seperti yang kita ketahui, di era digital seperti sekarang ini, kita sangat dekat sekali dengan yang namanya internet, dengan yang namanya gadget, dengan yang namanya sosial media, yang mana dengan segala kemudahannya justru malah menimbulkan dampak negatif. Seperti contohnya ketidaksesuaian aplikasi yang kita download sesuai dengan umurnya, dan juga konten YouTube yang sering kita tonton yang tidak seharusnya kita tonton, dan yang terakhir informasi yang kita dapatkan belum tentu kebenarannya. Maka dari itu di sini saya akan membagikan 3 tips and trik, yaitu untuk menyaring atau memfilter aplikasi yang kita download di Play Store Android. Yang kedua adalah memfilter video yang kita tonton yang ada di YouTube. Yang ketiga adalah melatih diri kita supaya bisa memfilter atau menyaring berita itu apakah benar ataukah hoax. Lanjut aja kita saksikan tips and trik. Ya, untuk melakukan filter pada aplikasi di Play Store Android, yang pertama kita klik dulu Play Store-nya, masuk ke aplikasi Play Store. Setelah itu kita coba dulu cari aplikasi untuk sebagai perbandingan ya. Ketika kita menggunakan filter aplikasinya dan juga belum. Di sini kita coba TikTok. Nah, bisa kita lihat di sini TikTok itu rated for 12+, berarti diperuntukkan untuk anak berusia 12 tahun ke atas. Sekarang kita coba kembali ke halaman ini dan kita nyalakan fitur filternya dengan cara ke pojok kanan atas. Di sini ada icon profil kita, masuk ke menu setting, lalu di sini ada menu family dan masuk ke bagian parental control. Nah, pas saat masuk ke bagian parental control, di sini keterangannya masih off, lalu kita on kan. Ketika kita ingin menyalakan fitur ini, kita akan diminta untuk memasukkan PIN. Maka itu kita masukkan PIN-nya, misalnya sebagai contoh 1234. Nah, di sini akan meminta konfirmasi PIN, kita isi dengan yang sama juga 1234. Nah, setelah itu fitur ini telah berhasil dinyalakan dan kita bisa memilih aplikasi yang untuk ditampilkan itu untuk usia berapa saja. Di sini ada 3 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, 12 tahun ke atas, 16 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, dan tidak dibatasi atau semuanya bisa kita perbolehkan. Di sini sebagai contoh, karena tadi TikTok untuk umur 12 tahun, kita coba pilih di yang 7 tahun ke atas. Kita save. Habis itu kita kembali dan kita coba cari lagi TikTok. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa TikTok tidak ditampilkan karena tadi filternya menunjukkan 7 tahun ke atas, sedangkan TikTok itu harus berumur 12 tahun ke atas. Ketika memang kita rubah lagi settingnya untuk 12 tahun ke atas. Oke, kita rubah untuk 12 tahun ke atas, kita save dan kita cari kembali TikTok dan TikTok akan muncul. Jadi fitur ini sangat baik untuk membatasi anak-anak ya menggunakan aplikasi sesuai dengan umur dan usianya, karena kontennya juga akan disesuaikan dengan umur dan usia. Ya, untuk tips berikutnya adalah filter konten yang ada di YouTube. Untuk filter konten yang ada di YouTube ini dibagi menjadi 2, yaitu melalui aplikasi ataupun melalui halaman YouTube. Untuk melalui aplikasi berarti menggunakan handphone ataupun tablet, dan untuk yang menggunakan situs berarti menggunakan laptop ataupun komputer. Langsung aja kita masuk ke tipsnya. Untuk yang menggunakan HP, kita masuk ke aplikasi YouTube terlebih dahulu. Setelah itu pada tampilan awalnya kita mencoba dulu mencari sebuah pencarian untuk menjadi perbandingan. Di sini kita mencari kekerasan pada hewan. Nah, ketika kita belum melakukan filter untuk konten yang ada di YouTube, akan ditampilkan video-video seperti berikut ini. Sekarang kita coba untuk filter yang ada di YouTube-nya. Kita masuk ke bagian icon profil yang ada di pojok kanan atas, kita klik, lalu masuk ke halaman settings, masuk ke menu di general, dan di sini ada menu restricted mode. Di sini kita on-kan saja. Setelah di-on-kan, kita coba cari dengan keyword yang sama, kekerasan pada hewan. Nah, bisa dilihat di sini tampil video yang berbeda dengan yang tadi sebelum melakukan filter.
Ya, untuk filter konten yang ada di YouTube jika kita menggunakan komputer ataupun laptop, pertama kita masuk dulu ke situs youtube.com. Setelah itu kita klik icon yang ada di pojok kanan atas, icon profil. Nah, langsung di paling bawah di sini ada restricted mode. Sebelum itu kita coba dulu cari kekerasan pada hewan sebagai perbandingan. Nah, di sini ketika restricted mode-nya off akan ditampilkan video-video seperti ini. Kita kembali lagi ke menu utama dan ketika kita menyalakan restrict mode-nya, halaman akan otomatis merefresh. Dan di sini kita coba cari lagi kekerasan pada hewan. Ya, video yang ditampilkan sudah berbeda dengan sebelum menggunakan restricted mode. Dan di sini ada keterangan some results are hidden because restricted mode is turned on. Jadi beberapa hasil disembunyikan ya karena kita menyalakan restricted mode. Jadi itu untuk tips and trick filter aplikasi yang ada, filter konten yang ada di YouTube. Lanjut ke tips and trick berikutnya. Ya, untuk tips and trick yang ketiga yaitu adalah filter berita hoax. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dicermati, yaitu yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Nah, judul yang provokatif ini karena biasanya kan kita hanya baca dari judulnya aja nih, padahal ternyata ada penjelasan nih di bawahnya mengenai pembenaran atau hal yang sebenarnya yang mungkin rada sedikit bertentangan dengan judulnya. Yang kedua adalah cermati alamat situs. Nah, untuk alamat situs ini bisa dicek beritanya yang misalnya Bapak Ibu atau saudara-saudara dapatkan melalui melalui sanak saudara ataupun teman-teman. Bisa dicek di situs-situs yang memang terpercaya seperti Kompas, CNN, Detik.com dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah periksa fakta. Nah, informasi yang didapatkan kita cari dulu kebenarannya melalui fakta, bisa melalui Google ataupun platform-platform lainnya. Selanjutnya adalah cek keaslian foto. Nah, banyak banget nih karena foto-foto yang mungkin didapat dari grup-grup WhatsApp ataupun foto dari teman-teman, yang mana kita cek dulu kesesuaian dengan berita yang disebarkan atau yang kita dapatkan, apakah foto itu memang valid ataupun tidak. Selanjutnya adalah ikut serta dengan diskusi grup-grup anti hoax. Nah, ini bagus banget untuk tahu informasi mengenai kebenarannya dan juga melatih diri kita. Yang terakhir, kita harus berlatih namanya untuk memfilter sebuah berita. Kita juga harus berlatih karena biasanya ada ciri-ciri atau kita akan terbiasa dengan ini nih berita yang ternyata tidak benar ataupun ini berita yang benar. Nah, untuk berlatihnya ada salah satu media yang sangat baik banget yaitu Tukar Nalar. Langsung aja kita coba Tukar Nalar gimana untuk penggunaannya yang bisa melatih diri kita untuk memfilter berita hoax. Kita lanjut ke tutorialnya. Ya, pertama-tama kita masuk dulu ke halaman google.com. Langsung saja kita cari Tukar Nalar. Nah, di paling atas akan ada tukarnalar.id. Nah, ini kita klik. Setelah itu kita akan masuk ke halaman tukarnalar.id. Di sini kita bisa ngeklik mulai belajar online. Nah, Tukar Nalar ID ini merupakan salah satu situs untuk melatih kita gimana caranya untuk memfilter berita hoax. Nah, di sini ada berbagai macam materi atau topik yang bisa kita pelajari. Di sini ada 1 sampai 8. Kita coba masuk ke materi 1 yaitu berdaya internet. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada macam-macam submateri ya. Yang pertama ada berdaya internet dan ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita bisa baca di sini bagaimana materinya. Setelah itu, setelah kita baca materinya, kita bisa mengambil kuis untuk mengetes apakah kita sudah memahami materinya atau tidak. Nah, daftar di sini juga ditampilkan daftar istilah. Daftar istilah ini berarti istilah yang digunakan dalam materi ini ya, beberapa istilah, ada agitatif dan lain-lainnya. Lalu kita langsung kuis Tukar Nalar. Nah, nanti ketika kita masuk ke halaman kuis akan ada beberapa pertanyaan dari 1 sampai 10 pertanyaan. Kita langsung aja diselesaikan untuk kuis-kuisnya. Selain materi-materi tadi, kita juga di Tukar Nalar ini bisa melihat daftar istilah yang biasanya digunakan.
dalam sebuah berita. Nah, di sini ada banyak sekali istilah yang dapat dibaca dan akan membantu kita dalam memfilter berita hoax. Dan setelah itu di sini juga ada sumber lain untuk kita belajar ya, atau melatih diri kita agar dapat memfilter atau menyaring berita dengan sangat baik. Jadi gimana tips and triknya? Pasti gampang banget ya buat Bapak Ibu dan saudara-saudara semua coba dan ngelakuin. Semoga tips and trik ini bermanfaat dan juga bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara terapkan ke depannya untuk Indonesia cerdas berdunia digital. Saya Nakagumura Dewantara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dunia digital.